Kalau ingin terkabul hajatnya baca selawat Fatih 489. Kalau tidak baca selawat Fatih 489 berarti tidak akan diberi oleh Allah, kan begitu kan? Dan kalau Anda ingin enak, tidak usah nyari macam-macam. Ini ikhwan kesana kemari cari amalan ini, cari ini, kan ujung-ujungnya menjadi ashabul gharad. Sehingga dari perjalanan tarihiyah, perjalanan bersejarah yang saya lakukan dengan Syed Muhammad Al-Habib ini, ada satu pesan terakhir. Ini Yunus napak tilas Sayyidi Syekh radhiyallahu an sampaikan kepada ikhwan, dan sampaikan juga pesan saya. Ikhwan tidak usah nyari amalan macam-macam. Sempurnakan baca lazim dengan tartil, kalau bisa dengan selawat Fatih. Ini sempurnakan dulu. Setelah sempurna bacaannya, tartil, disempurnakan kehusuannya. Setelah husu bacanya, disempurnakan lebih tinggi lagi. Keikhlasannya. Kemudian ikhwan tidak usah nyari bacaan macam-macam. Cukup ihtimam tiap hari baca wadifah berjamaah. Tidak usah banyak-banyak kalau tidak mampu. Sekali tapi berjamaah. Ini kata beliau. Tidak usah nyari amalan macam-macam. Cukup hailalah tiap Jumat, istiqomah, titik. Kenapa? Karena kalau kita terlalu banyak amalan nanti, kemudian tidak wawasan thariqahnya ini belum jelas, nanti kita jatuh pada kondisi-kondisi beribadah tidak karena Allah, sampai pada puncaknya su'ul adab kepada Allah walaupun beribadah. Contohnya ikhwan yang su'ul adab kepada Allah, kalau sudah baca surat Fatih sekian-sekian tiap hari, ada orang punya hajat, udah saya yang bantu, saya doain, tak bacain ini nanti akan begini, pasti begini. Ada kan? Ada enggak yang model begitu? Karena merasa pede, dia bisa dengan salat Fatihnya bisa membuat segala sesuatu yang diinginkan. Sehingga tanpa sengaja dia sudah merasa bisa ngatur Tuhan dengan selawat Fatih. Ini sul adab terbesar ahli ibadah kalau tidak diberi wawasan yang benar. Baca sekian selawat Fatih, baca 313 caranya begini, baca 489, baca 500, baca 1000, baca 1111, ya kan? Ujung-ujungnya apa? Biar nafsunya terpenuhi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kita selesaikan dulu adab. Jadi kalau ibadah tapi tidak tahu manhajnya ibadah, nanti bukan ibadah, nanti jadinya Tuhan mau dititah. Ini bahayanya kalau kita ibadah dengan doa tertentu tapi belum tahu adabnya ibadah. Sehingga tanpa terasa, satu bahayanya, nganggap Tuhan itu tidak akan memberi kecuali kita harus minta maksa dulu baru Tuhan akan memberi. Ya kan? Contohnya kalau ingin terkabul hajatnya baca selawat Fatih 489. Kalau tidak baca selawat Fatih 489 berarti tidak akan diberi oleh Allah, kan begitu kan? Saya tanya, yang kaya-kaya kayak Haritanu, Tommy Winata pernah baca selawat Fatih enggak?
Itu. Yang sampai bisa beli pulau punya ini, yang bangun macam-macam, pernah baca surat Fatihah enggak? Itu. Jadi ini harus tahu bagaimana ibadah yang benar. Sehingga orang kalau tidak tahu, baik ibadahnya nanti bukan beribadah kepada Allah, tapi sekedar beribadah menuju hawa nafsunya. Sehingga Syekh mengutip sabda Nabi yang menyatakan, ma tahta kubbatis samai ilahun yu'badu min dunillahi a'zamu min hawan muttaba. Di muka bumi ini, di kolong langit ini, tidak ada Tuhan yang disembah oleh manusia yang melebihi keagungan Allah Subhanahu wa taala kecuali hawa nafsu.